Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Selamat datang ya di kelas 5. Hari ini kita akan mulai pembelajaran pertama kita. Hari ini adalah pembelajaran kita yang pertama. Kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Kita simak bersama-sama ya. Anak-anak ustazah, apakah di rumah memiliki hewan peliharaan seperti kelinci, kucing, ikan, atau yang lainnya? Kelinci bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah ya? Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Apa itu bergerak? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ternyata, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan loh. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam ya. Yang pertama, alat gerak pasif, yaitu berupa tulang. Dan yang kedua, alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sampai di sini, apakah anak-anak ustazah sudah paham? Selanjutnya, kita akan belajar menentukan ide pokok yang terdapat pada sebuah paragraf. Pada sebuah paragraf, tidak hanya terdapat ide pokok saja ya, tetapi juga ada kalimat pengembang. Baiklah, ustazah akan menerangkan satu persatu. Apa itu ide pokok dan apa itu kalimat pengembang? Simak baik-baik ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama ya. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf, atau di tengah paragraf, atau bisa jadi di akhir paragraf. Setelah ide pokok, biasanya akan diikuti oleh kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut dari kalimat topik dalam pengembangan sebuah paragraf. Paham anak-anak ustazah? Ide pokok pada setiap paragraf memiliki fungsi. Apakah fungsi ide pokok tersebut? Yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita menentukan ide pokok? Yaitu dengan cara yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu persatu. Yang kedua, menentukan inti paragraf. Bagaimana anak-anak ustazah? Sudah paham? Jika anak-anak ustazah sudah paham, sekarang kita mencoba yuk untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang berdasarkan teks halaman 3 yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Sebelum antum mengerjakannya, ustazah akan memberikan contoh 1. Lihat paragraf 1. Nah, ingat pembelajaran kita tadi, bahwasannya ide pokok terletak di awal paragraf, atau di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Berdasarkan keterangan tersebut, paragraf 1 ini ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian, ide pokok tersebut akan dikembangkan atau dijelaskan lebih lanjut yang disebut sebagai kalimat pengembang. Nah, paragraf 1 ini kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Bagaimana anak-anak ustazah? Sudah paham? Jika sudah paham, silakan anak ustazah lanjutkan mencari ide pokok dan kalimat pengembang paragraf 2, 3, 4, dan 5. Selamat bekerja. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata,
Ustazah tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.